Hai, halo, apa kabar pemirsa setia WP TV? Kembali lagi di Bistik. Ya, Bistik ini adalah, jadi pemirsa nih yang baru nonton WP TV, oh nggak mungkin ya, pasti sering nonton dong ya. Di WP TV sendiri itu ada satu program acara baru yang menampilkan tentang apa sih yang ada di Stimik, semuanya tentang Stimik pokoknya. Jadi all about Stimik, hanya di Bistik ya. Bicara soal Stimik, bicara Bistik ya. Pada hari ini, saya Normalita Gubita akan menemani Anda membahas tentang tema kita pada episode kali ini. Episode pertama perdana ya. Ya, tema kita hari ini adalah Bursa Kerja Stimik Widya Pertama yang kelima. Oke. Dan di samping saya ini ada seorang narasumber ya yang menggeluti tentang bidang-bidang atau yang menggeluti unit ya, unit Student Career Center Stimik Widya Pertama. Ya. Samping saya, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik, walaupun cuaca agak mendung hari ini. Iya benar sekali Pak Eko, suasana ini membentuk kita untuk tidak malas ya semoga Pak Eko ya. Yeah. Tapi rada-rada dingin sih Pak Eko ya. Oke, dan untuk pemirsa nih, pokoknya jaga kesehatan aja nih Pak Eko ya. Ini ada apa nih Pak Eko di Stimik Widya Pertama nih? Ya, seperti biasa agenda tahunan kita dari unit Student Career Center, ini kita adakan bursa kerja yang kelima. Oke. Sebelumnya belum kenalan nih sama pemirsa nih Pak Eko. Yeah. Pemirsa yang di rumah apa yang lagi nonton WP TV? Nama saya Eko Budi Susanto. Kebetulan saya sebagai kepala Student Career Center ya, atau SCC di Stimik Widya Pertama. Apa sih SCC itu? Ya, tentunya kan belum tahu ya. Ada yang beberapa belum tahu, mungkin ada yang sudah. SCC itu adalah unit yang mengelola alumni. Ya, jadi nanti kalau alumni sudah lulus itu yang mengelola SCC kaitannya dengan informasi lowongan pekerjaan. Nah, mereka mau ditempatkan di mana kalau ada perusahaan yang membutuhkan dengan spek-spek keahlian tertentu atau mereka membutuhkan informasi lowongan pekerjaan, ya itu kita lewat SCC menyalurkan informasi-informasi lowongan pekerjaan tersebut, ya. Dan kita punya target, ya, untuk Stimik lewat SCC ini bahwa minimal 65% wisudawan yang setelah lulus dalam jangka waktu 6 bulan itu mereka sudah terserap di dunia kerja, baik sebagai karyawan ataupun sebagai wira swasta. Nah, itu tugas kita untuk bisa mencapai target itu. Nah, program kerjanya apa saja untuk mencapai hal-hal seperti itu? Pertama, kita siapkan, salah satunya mempersiapkan alumni untuk memasuki dunia kerja, yaitu itu biasanya kita lakukan tiap agenda wisuda. Sebelum wisuda? Nah, sebelum wisuda itu kita bekali mereka dengan workshop atau seminar tentang memasuki dunia kerja. Kita panggil misalkan dari HRD instansi tertentu. Nah, kita agak minta bantuan beliau untuk mentransfer ilmunya apa saja yang harus dipersiapkan fresh graduate ya ketika mereka masuk dunia kerja. Kaitannya membuat surat lamaran pekerjaan itu seperti apa yang bagus, yang benar ya. Terus bagaimana cara menghadapi wawancara, cara menghadapi psikotes. Dari situ di seminar itu kita kasihkan. Pematerinya bisa kita ambil dari HRD instansi-instansi tertentu atau dari para psikolog biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu Pak ya. Dan itu agenda tiap tahun juga Pak sebelum untuk tiap wisuda. Tiap wisuda. Termasuknya juga program kerja SCC itu. Iya. Nah, itu satu. Terus juga kita mengelola informasi lowongan pekerjaan lewat website kita. Namanya Bursa Kerja. www.bursa.stimik-wp.ac.id. Ya, itu khusus untuk info-info loker atau lowongan kerja. Nah, kita juga memanfaatkan media jejaring sosial seperti Facebook. Ya. Itu kita buat grup di situ, Student Career Center. Jadi alumni bisa nanti bergabung di grup tersebut untuk bisa mengetahui informasi lowongan pekerjaan. Jadi distribusi informasinya banyak sekali Pak ya. Dari mulai tadi
lewat informasi dari perusahaan kayak semacam brosur atau apa itu nanti kita tempel di papan pengumuman. Kemudian kita sebar lewat jejaring sosial. Terus kita sebar lewat website kita. Atau bahkan kita telepon langsung biasanya alumni kalau memang ada instansi atau perusahaan yang memang benar-benar membutuhkan spek kriteria tertentu. Jadi Pak Eko sangat mengenal alumni-alumni atau mahasiswanya dong? Ya, kalau mengenal satu persatu tidak. Tapi ya secara keseluruhan kita kan bisa lihat atau memantaunya lewat database alumni. Terkait tentang tadi Pak, pembekalan ya kan, pembekalan ini apa cuma ada seminar atau ada yang lain Pak? Seperti itu. Ya, pembekalan itu sementara masih seminar. Nah, kadang juga kita adakan panggil para alumni yang sudah sukses berwira swasta. Nah, itu untuk memberikan trik dan triknya untuk bagaimana membangun usaha sendiri tanpa harus menjadi karyawan. Ya, betul sekali Pak. Jadi ngerti banget apa yang dimauin mahasiswanya, alumninya gitu Pak ya. Mungkin ada yang nggak ada di bidang untuk sebagai employed, mungkin ada yang jiwanya entrepreneurship kan Pak ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi database-nya ini sangat terjaga Pak oleh Pak Eko, apa maksudnya ngerti untuk secara detail atau traceringnya itu bagaimana Pak? Ya, jadi ketika mereka mau lulus ya sebelum di wisuda mereka menginputkan di database alumni dulu. Nah, sehingga kita punya database alumni tiap tahunnya. Nah, dari situlah kita salah satunya untuk menyalurkan informasi lowongan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan lewat database tersebut. Di dalam tersebut kan ada kontak handphonenya, kemudian ada Facebooknya atau emailnya. Di situ kita bisa berkomunikasi dengan alumni. Oke, cukup jelas nih yang dikasih tahu Pak Eko tentang bagaimana sih SCC itu, apa program kerjanya, gimana sih cara-cara kerja untuk mengetahui data-data dari mahasiswa. Tapi setelah ini kita akan bahas ulik cuplik semuanya tentang tema kita pada ini di segmen 2. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bistik, bicara soal STEMIK, bicara Bistik. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV.
Saksikan WPI TV hanya di wpitv.stimikvp.ac.id WPI TV Stimik vp.it.id WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Oke, kembali lagi di Bistik, bicara soal STIMIK, bicara Bistik. Ini ya, pemirsa, tema kita pada hari ini adalah yaitu tentang Bursa Kerja Kelima STIMIK Widya Pertama Pekalongan ya. Masih bersama aku Normalita Gevita ya. Ini Pak, kita bahas lagi nih terkait tadi perbincangan yang masih sangat menarik tentang Bursa Kerja Kelima nih ya. Bursa Kerja Kelima ini diadakan yang untuk memenuhi 65% Pak ya dari target dari SCC sendiri. Nah, apa sih Pak perbedaannya dari tahun kemarin tuh terkait tentang perusahaan atau pesertanya yang ditargetkan? Ya, Bursa Kerja memang satu program kerja dari Student Career Center. Kaitannya tadi untuk mencapai sasaran mutunya bahwa 65% minimal ya, itu harus terserap dalam dunia kerja dalam waktu 6 bulan setelah wisuda. Nah, Bursa Kerja ini sudah kita lakukan sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009 itu kita coba memanggil perusahaan untuk datang ke Pekalongan, perusahaannya nasional maupun lokal. Nah, ini sudah kita lakukan yang kelima kali di bulan Februari nanti, berarti nanti yang kelima. Iya. Ya. Antusiasnya cukup baik ya dari masyarakat, kemudian dari perusahaan itu sendiri, bahkan ada perusahaan peserta tahunan ikut terus ya, langganan gitu ya. Dari yang semula dari tahun 2009 hanya 10 kalau nggak salah, terus meningkat sampai di Bursa Kerja 5 ini kita targetkan ada 30 perusahaan. Nah, yang sudah mendaftar secara resmi itu ada 26 kalau nggak salah. Ya, ini masih ada waktu untuk pendaftaran bagi perusahaan. Jadi target kita nanti ada 30 perusahaan. 30 perusahaan. Ini menarik nih Pak. Saya lihat ada sebuah brosur nih Pak. Di sini tertera terbuka untuk umum Pak. Ya. Terus ada Rp 10.000 gitu. Iya. Jadi Bursa Kerja ini selain untuk masyarakat umum ya, dikhususkan untuk alumni, tapi juga untuk masyarakat umum. Yeah. Jadi kalau alumni, karena ini sebenarnya ini adalah program kerjanya untuk alumni, jadi lebih dikhususkan alumni untuk bisa nantinya diterima pekerjaan. Itu untuk alumni tidak dipungut biaya untuk tiket masuknya, alumni dan mahasiswa. Tapi untuk masyarakat umum kita kenakan harga tiket masuk yang saya bilang murah lah, Rp10.000. Ini di Pekalongan itu mungkin masih murah ya dibandingkan dengan kota-kota lain seperti di Semarang, Jakarta. Nah, di Semarang ada yang sampai 25, ada yang sampai 50.000. Nah, kita biar terjangkau lah masyarakat, biar bisa ikut berpartisipasi dan membawa kegiatan ini semoga membawa manfaat khususnya bagi STIMIK sendiri, masyarakat dan untuk bangsa Indonesia untuk mengurangi pengangguran gitu. Betul sekali Pak ya. Terus ada lagi nih tentang tanggalnya jelas nih Pak ya. Ada alumni gratis nih Pak. Ini gratisnya tuh ada tanda bintang, berarti ada persyaratan ya. Iya. Untuk alumni supaya kita tahu itu alumni atau bukan ya, kita kan ada perhimpunan alumni ya, namanya HIPNI. Ya. Itu nanti bagi alumni yang ingin mendaftar atau mengikuti job fair bisa menunjukkan kartu HIPNI atau menunjukkan ijazah. 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 Ke Pak Eko atau ke panitia? Ya, nanti ke petugas penjaga tiket. Petugas penjaga tiket. Nanti jadi peserta untuk alumni bisa masuk dulu lalu menunjukkan kartu HIPNI ataupun ijazah. Ijazah SMA, SMP, ijazah STIMIK. Ya. Oh ya, oke. Dan selanjutnya nih Pak, tentang kita bahas ulik ya, tentang CV siapkan nih CV dalam lamaran kerja. Apakah cuma itu saja yang dibutuhkan? Ya.
Itu nanti tergantung dari apa namanya persyaratan dari masing-masing perusahaannya. Kan tapi standarnya biasanya kan lamaran sama kurikulum vitae Iya. atau daftar riwayat hidup. Ya nanti kadang ada yang perusahaannya minta SKCK, terus atau ada yang minta surat K, nanti tergantung perusahaan. Nah, itu nanti bisa di-download ya. Setelah kita dapatkan informasi yang fix, kemungkinan rencana mungkin tanggal 6 Februari kita upload untuk informasi lowongan pekerjaan dan persyaratannya di website STIMIK. Di website STIMIK, ya. Ini Pak, berkaitan tentang tadi, untuk kalangan umum. Jadi, untuk kalangan umum itu pastinya kan butuh pendistribusian informasi. Yang sudah dilakukan oleh SCC sendiri tuh untuk pendistribusiannya di mana saja, Pak? Bagaimana, maaf? Informasinya itu Pemberian untuk informasi apa berusaha kerja ini? lewat spanduk atau Oh, bagaimana? iya. Karena ini kegiatannya kaitannya dengan alumni dan alumni sudah lepas dari kampus kita, maka tentu kita perlu memberikan pemberitahuan keluar. Itu pertama dengan memanfaatkan jejaring sosial, kemudian dengan memanfaatkan HIPNI itu sendiri, ya. Kemudian kita juga untuk memberitahukan ke masyarakat umum, kita juga memasang beberapa titik spanduk di Kota Pekalongan. Ya, jadi untuk masyarakat umumnya. seperti Pak, Terus supaya juga tahu. kita nanti informasi kaitannya bursa kerja ini ke perguruan tinggi yang ada di Pekalongan. Semua, Pak. Nanti kita tembusi untuk pemberitahuannya dan juga di SMK. SMK dan Kita, SMA seperti ya. kita target dicantumkan. untuk informasi ini nanti harapannya sih bisa sampai ke Pemalang ya. Pemalang. Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang Cakupan areanya ke Pemalang. cukup luas, Pak ya. Ya mengingat dari tahun kemarin itu Iya. ada sekitar 1.500-an mungkin pendaftar yang mengikuti di Bursa Kerja STIMIK Iya. Widya Ini kan 2 hari, Pak ya, 12 sampai 13 12 dan Februari. 13 Februari ya. Nah, itu tahun kemarin tuh cuma 2 hari aja apa? Ya sama, kita ambil waktunya 2 hari ya, jam pukul 9 sampai jam 3 sore. Ya. Nah. Mungkin ada tips trik Pak mengikuti bursa kerja supaya lolos atau bagaimana gitu. Ya, untuk yang masyarakat umum ya pastinya. Tentunya Anda harus mempersiapkan kemampuan diri Anda, itu yang paling penting. Jadi dan jangan pernah menyerah ketika Anda menaruh surat lamaran terus tidak dipanggil. Ya, tetap berusaha tentunya dengan berdoa, mohon kepada Yang Kuasa dan teruslah mencari informasi dan yakinkan ketika nanti Anda interview kemampuan Anda seperti yang bisa diharapkan oleh perusahaan. Terus ini untuk yang belum tahu nih Pak, ada walk-in interview. Sistemnya prosedurnya gimana nih? Ada perusahaan nantinya yang langsung walk interview, artinya mereka langsung interview dengan petugas penjaga stand di perusahaan itu dengan mengirimkan surat lamaran, langsung ada sesi wawancara, itu kan walk interview. Kemudian nanti juga ada yang langsung psikotes, tes tertulis langsung ada. Ada. Jadi siapin aja Pak ya, yang perlu dipersiapin ya banyak Pak ya. Mulai dari dokumen, arsip, lalu mentalitas terutama Pak ya. Betul. Terus ada tes-tes itu langsung Pak ya. Jadi ya. yang perlu dipersiapkan itu dan untuk ini Pak, ada lagi nih. Lebih dari 20 perusahaan lokal dan yang baru nih dari mana aja nih Pak? Ya, ini Anda bisa lihat di brosurnya. Bisa lihat. Saya dapat nih pemirsa gratis. Jadi nanti teman-teman alumni ya bisa lihat brosurnya ini. Silahkan nanti dilihat di kampus ya, atau nanti bisa di jejaring sosial ini sudah saya share untuk masyarakat umum dan alumni ya. Anda bisa lihat di sini sebanyak ini yang sudah mendaftar perusahaannya. Ini sekitar ada 26 kalau nggak salah, dan kemungkinan pasti akan bertambah. Karena kita deadline penutupan pendaftaran perusahaan itu tanggal 1 Februari. Ya. Itu ada Bank Mega, BTPN, Bank Danamon, Bank Sinarmas, Bank Sahabat, Bank Mandiri, Kospin Jasa, BMT CKS, kemudian ada Suzuki, BFI, Sinarmas Multifinance, Adira Kredit, Prudensial, Asuransi Sinarmas, Cito, kemudian ada PT Aditya Mandiri Sejahtera, PT Albasia Bumi Pala Persada, Tesosro, ada Satelit Pos, ada Valdo, ada Swakarsa Insan Mandiri, PKSS, sama Sahid Hotel Mandarin Pekalongan, dan ada
Wismatek. Jadi kita ada dari instansi bank ada, semua terus ada, Pak, ya? dari kesehatan ada, Ada. ya. Kemudian dari hotel ada. Kemudian dari perusahaan tekstil juga ada, dari finance ada, komplit ini. Komplit Iya. banget. Iya. Oke, bentar nih Pak, kita harus ada commercial break setelah ini Pak ya. Oke pemirsa, Bistik jangan kemana-mana, tetap di Bistik. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Hai, halo pemirsa WPTV, kembali lagi di Bistik. Bicara soal Stimik, bicara Bistik. Masih bersama saya, Normalita Gupita, yang membahas tema Bistik di episode perdana kali ini, yaitu Bursa Kerja Kelima Stimik Widya Pratama Pekalongan. Di samping saya ini Pak Eko nih ya, merupakan salah satu atau merupakan ketua dari SCC atau Student Career Center. Balik lagi nih Pak, bahas tentang Bursa Kerja Kelima yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya, yaitu tentang bagaimana pendaftaran atau bagaimana nanti di situ kita cara-cara apa maksudnya untuk bisa mendaftar tuh gimana aja persyaratannya. Terus balik tentang yang terakhir nih Pak, tentang harapannya ya. Ya, harapannya acara ini bisa bermanfaat bagi semua, ya, khususnya alumni kita dan untuk masyarakat luas, ya, sehingga kita bisa membantu pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Iya betul Pak. Semoga mereka yang ikut bisa mendaftar itu bisa bekerja, diterima di perusahaan yang mereka pilih.
gitu. Dan saya harapannya bagi alumni sendiri target 65% ini bisa tercapai. Iya. Amin. Dan alumni kita mudah-mudahan banyak yang bekerjanya daripada yang tidak bekerja, alias pengangguran maksud saya. Nah, lebih bagus lagi kalau mereka menjadi pengusaha ya, membuka lapangan pekerjaan. Ya, Pak. Gitu. Terkait tadi kita bahas ada Pemkot nih Pak ya. Pemkot sendiri dukungannya dalam bentuk apa? Ya, dalam Bursa Kerja ini kita menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan lewat Dinsosnaker Trans. Ya, di situ tentunya kita mohon izin doa restunya dari Pemkot. Nanti rencana kita panggil kepala dinasnya untuk membuka meresmikan pembukaan bursa kerja yang kelima ini. Dan kita juga sudah disupport sama Pemkot kaitannya dengan data-data perusahaan yang mungkin dulu pernah ikut job fair-nya Kota Pekalongan. Nah, itu kita disupport dengan data-data dari perusahaan sehingga kita itu akan memudahkan kita untuk menjangkau lebih banyak perusahaan. Ya. Dan 65%-nya pasti bisa terpenuhi Pak. Mudah-mudahan, amin ya, insya Allah. Amin ya Pak. Terus ini Pak, persyaratannya tadi sudah dijelaskan dan tempatnya nanti letaknya di mana nih? Ya, bagi alumni atau masyarakat umum silahkan Anda datang ke Bursa Kerja yang kelima STIMIK Widya Pratama. Siapkan lamaran sebanyak-banyaknya. Kalau perlu 30 perusahaan itu dibuat lamaran semua. Iya, itu termasuk tips dan trik Pak ya, supaya nggak ribet. Jadi Anda bisa lihat dulu sebelum melamar, informasinya Anda bisa lihat di website kita. Insya Allah mungkin tanggal 6 Februari kita upload kalau sudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari masing-masing perusahaan. Itu di situ. Semua informasinya. Anda bisa download di www.stimikminwp.ac.id. Ya, Anda bisa download di situ. Terus untuk tiket masuknya yang umum itu 10.000. Jadi satu sekali tiket masuk Anda bisa melamar banyak pekerjaan. Nah, untuk alumni dan mahasiswa itu gratis. Gratis. Ya. Untuk masyarakat umum nih ya, beli satu dapat banyak gitu Pak ya. Beli satu dapat banyak dan pastinya banyak sekali manfaatnya terutama untuk masyarakat umum ya Pak ya. Untuk promosinya nih Pak, gimana nih? Untuk promosi kita menjalin beberapa instansi ya, kayak radio, kemudian surat kabar. Nah, kalau radio kita didukung sama Damba Sinta. Dan kita menjalin kerjasama juga dengan Satelit Pos. Satelit Pos, oke. Di sini ada Satelit Pos nih Pak. Satelit Pos itu termasuk membuka lapangan kerja atau cuma sekedar? Satelit Pos ini juga membuka stand ya. Nanti mereka juga butuh, kalau nggak salah wartawan kalau nggak salah satunya. Salah satunya dia. Jadi banyak sekali ranah pekerjaan ya. Jenis pekerjaan yang ada di sini ada misalnya dari mulai bank ataupun tentang kesehatan. Akan banyak ribuan mungkin ya lowongan pekerjaan, mudah-mudahan seperti itu ya. Diharapkan supaya seperti itu Pak ya. Penyelarasan antara dunia kerja dan kemampuan juga penting ya. Dan tadi ada salah satunya yaitu dari seminar yang diadakan sebelum wisuda. Ya, itu untuk alumni kita ya. Ada workshop memasuki dunia kerja. Ya. Untuk yang masih SMK ada tips? Ada juga. Ya, jadi ini untuk bursa kerja ini tidak hanya khusus kalangan sarjana, tapi juga dari SMA, SMK, ya, yang sederajat, ya, D3, S1. Itu bisa Anda berpartisipasi. Nanti silakan lihat formasi lowongannya. Ya. Oke, dari Pak Eko cukup itu Pak ya. Jadi kesimpulannya dari perbincangan kita kali ini adalah yaitu bagaimana kita bisa mengikuti bursa kerja kelima di STIMIK Widya Pratama Pekalongan ya. Untuk Anda masyarakat umum bisa mengikuti acara bursa kerja kelima ini yang berada di STIMIK Widya Pratama yang harga tiketnya Pak ya Rp10.000 saja. Anda bisa mendaftar ke beberapa perusahaan yang nanti bisa membuka stand di bursa kerja tersebut. Lalu ingat ya pemirsa, tanggal 12 sampai 13 Februari 2014 jam 9 Pak ya, 9 sampai jam 3 sore. Ini 2 hari aja ya pemirsa. Jadi untuk yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan langsung saja nanti tanggal 6 Februari ya. 12.
Oh, 6 Februari untuk ya, Pak, informasi ya? itunya. 6 Februari bisa diunduh informasinya di website STIMIK di www.stimicwp.ac.id ya. Kalau mau ngambil brosurnya di mana Pak untuk mahasiswa? Bisa di kampus kita ada. Di kampus di lobby ya, di di lobby bisa diambil dan siapkan lamaran sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Terus ada banyak lagi, terus ini ada alumni untuk alumni gratis. Jadi bisa tunjukin nanti, jangan lupa dibawa pas mau ikutan bursa kerja. Pas mau ikutan bursa kerja bisa langsung dibawa saja kartu HIPMI-nya dan ijazahnya Pak ya. Jadi seperti itu saja perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Kembali lagi di episode Bistik yang lainnya. Saya Normalita Kubita bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih untuk Pak Eko yang telah hadir di sini. Jangan lupa datang ke Bursa Kerja STIMIK Widya Pertama kelima ya Pak Eko. Pak Eko siap ya? Siap. Siap, udah pastinya. Oke, pemirsa, sampai ketemu lagi di Bistik episode selanjutnya. Bicara soal STIMIK, bicara Bistik. Terima kasih Pak Eko.